Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Sahroni. Terima kasih telah mendengarkan kami malam ini. Disclaimer, cerita ini hanya fiksi belaka, murni hiburan, jangan ditiru ya. Malam itu seharusnya malam paling indah dalam hidup Karjo. Pemuda berusia 23 tahun itu baru saja menikah dengan Lastri, gadis tercantik di desa Karangtengah. Pernikahan mereka digelar sederhana namun meriah, dihadiri hampir seluruh warga desa. Gamelan berbunyi sejak pagi, aroma gorengan dan nasi tumpeng memenuhi udara, dan gelak tawa anak-anak mengejar ayam kampung di halaman rumah membuat suasana begitu hidup. Karjo adalah pemuda baik-baik, pekerja keras yang mewarisi sawah seluas 2 hektar dari almarhum ayahnya. Wajahnya memang tidak tampan, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi matanya yang jujur dan senyumnya yang tulus membuat Lastri jatuh hati. Lastri sendiri adalah gadis yang tidak hanya cantik, tetapi juga lembut dan sopan. Rambutnya panjang terurai hitam legam, kulitnya putih bersih seperti bulan purnama, dan senyumnya bisa membuat siapa saja terpesona. Namun ada yang aneh sejak upacara ijab kabul selesai, beberapa tetangga tua berbisik-bisik. Mbah Darmo, sesepuh desa yang biasanya ceria, terlihat gelisah sepanjang acara. Ia berkali-kali melirik ke arah belakang rumah Karjo, ke hamparan sawah yang membentang luas di bawah langit senja yang mulai menggelap. Karjo, ojo lali pasang sesaji ning emburi omah. Wengi iki wengi sing penting, bisik Mbah Darmo sambil memegang lengan Karjo dengan erat. Karjo hanya mengangguk sambil tersenyum. Inggih, Mbah. Sampun tak siap ke kabeh. Tapi dalam hati, Karjo meragukan semua kepercayaan tua itu. Ia anak muda yang mulai terpengaruh pemikiran modern dari radio transistor yang sering ia dengarkan. Sesaji? Ritual? Itu semua hanya dongeng pengantar tidur, pikirnya. Kesalahan pertamanya, pukul 11 malam, tamu terakhir sudah pulang. Rumah Karjo, sebuah rumah kayu sederhana dengan atap genteng merah, kini sunyi. Hanya terdengar bunyi jangkrik dan katak dari sawah belakang. Sebuah lampu petromax menggantung di ruang tengah, memberikan cahaya kuning keemasan yang bergetar pelan mengikuti nyala sumbu. Karjo duduk di dipan bambu, menunggu Lastri yang sedang berkemas di kamar. Dadanya berdebar-debar. Ini malam pertama mereka. Malam yang telah ia bayangkan berkali-kali. Mas Karjo? Suara Lastri lembut dari balik tirai kamar. Iya, Lastri? Aku takut. Karjo berdiri dan menghampiri. Ia menyibak tirai kain batik yang memisahkan kamar dari ruang tengah. Lastri duduk di tepi tempat tidur, mengenakan kebaya pengantin berwarna putih gading. Rambutnya terurai, wajahnya pucat. Takut kenapa? Aku ada di sini, kok, kata Karjo sambil tersenyum menenangkan. Lastri mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Mas, aku dengar suara aneh dari belakang. Dari arah sawah. Karjo mendengarkan. Memang ada bunyi aneh. Seperti kain yang diseret di tanah. Crek, crek, crek. Pelan, ritmis, mendekat. Mungkin cuma kucing atau tikus got, kata Karjo, meski ia sendiri merasa bulu kuduknya mulai meremang. Tiba-tiba, angin kencang menerpa jendela kamar yang terbuka. Tirai berkibar liar. Lampu petromax di ruang tengah bergoyang, cahayanya berkedip-kedip tidak menentu. Dan bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk menyeruak masuk. Prok! Pintu belakang terbuka dengan keras, menghantam dinding bambu. Lastri berteriak. Karjo langsung melompat, jantungnya berdegup kencang. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin dan bunyi kain yang terus diseret. Crek, crek, crek. Karjo mengambil golok tua di sudut kamar. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu belakang. Lastri mengikuti di belakangnya, tangannya mencengkeram baju Karjo dengan erat. Ketika Karjo sampai di ambang pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seketika membeku. Di tengah sawah, sekitar 20 meter dari rumah, ada sosok putih berdiri. Sosok yang tidak bergerak. Tapi bahkan dari jarak itu, Karjo bisa melihat bentuknya dengan jelas di bawah cahaya bulan purnama. Pocong, kain kafan putih kotor menutupi seluruh tubuhnya. Ikatan di kepala, leher, dan kaki masih tersimpul rapat. Sosok itu berdiri tegak di pematang sawah, menghadap ke arah rumah Karjo. Mas itu apa? Suara Lastri gemetar. Karjo tidak bisa menjawab. Tenggorokannya kering. Tangannya yang memegang golok bergetar hebat. Lalu pocong itu bergerak, hop, satu lompatan. Tubuhnya kaku,
Melompat seperti karung beras yang dilempar hop, lompatan kedua. Lebih dekat hop ketiga. Semakin dekat ke rumah. Tutup pintunya. Tutup sekarang, teriak Lastri histeris. Karjo tersadar. Ia meraih pintu kayu dan membantingnya keras, kemudian menggerendel dengan balok kayu. Tapi tepat sebelum pintu tertutup sepenuhnya, ia mendengar suara. Suara itu sangat jelas. Sebuah suara yang ia kenal. Karjo. Karjo, suara itu, suara gendut. Kakak sepupunya yang meninggal 3 bulan lalu. Karjo terduduk lemas di lantai. Keringat dingin membasahi wajahnya. Lastri memeluknya sambil menangis terisak. Gendut. Nama panggilannya Gendut karena tubuhnya memang gemuk sejak kecil. Nama aslinya Sarwo, sepupu Karjo yang lebih tua 2 tahun. Mereka berdua sangat dekat sejak kecil. Gendut seperti kakak kandung bagi Karjo. Mereka bermain bersama, bekerja di sawah bersama, bahkan tidur di rumah yang sama ketika masih remaja. Tapi 3 bulan lalu, Gendut meninggal dengan cara yang tragis dan misterius. Itu terjadi seminggu setelah Karjo melamar Lastri. Gendut ditemukan tewas tergantung di pohon asem besar di pinggir desa, tepat di batas sawah Karjo. Wajahnya membiru, lidahnya menjulur, matanya melotot dengan tatapan kosong yang mengerikan. Tidak ada surat wasiat. Tidak ada tanda-tanda keributan. Polisi menyimpulkan bunuh diri, meski tidak ada yang tahu kenapa. Tapi Karjo tahu, ia tahu karena sehari sebelum Gendut meninggal, mereka bertengkar hebat. Pertengkaran pertama mereka seumur hidup, itu malam yang panas. Karjo pulang dari rumah Lastri dengan wajah berseri-seri. Lamarannya diterima. Ia akan menikah dalam 3 bulan. Gendut duduk di teras rumah, merokok kretek dengan wajah masam. Dut, aku dilamar. Lastri setuju, kata Karjo penuh semangat. Gendut hanya diam. Isapan rokoknya dalam dan panjang. Lalu ia buang puntung rokok dengan kasar. Koe orang ngerti opo-opo, Jo? Karjo bingung. Maksudmu? Lastri kui, aku sih ngerti disik. Apa maksudmu? Gendut berdiri, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Aku seneng karo Lastri wiwit suwe, Jo. Setahun kepungkur. Tapi aku ora duwe nyali ngelamar. Aku gemuk, ora sugih, ora pantes kanggo dheweke. Terus koe sing ganteng, sing duwe sawah akeh koe sing entuk dheweke. Karjo tertegun. Ia tidak pernah tahu Gendut menyukai Lastri. Dut, aku orang ngerti. Kenapa koe ora kandha? Kanggo opo? Supaya koe ngalah? Supaya aku kelihatan tega? Ora, Jo. Aku cukup ngerasake lara iki dewe. Tapi Dut, Lastri wis milih aku. Iki rejekiku. Koe kudu ikhlas. Salah. Kata-kata itu salah. Karjo sadar begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah Gendut berubah. Dari sedih menjadi marah. Dari marah menjadi kosong. Ikhlas? Opo koe ngerti rasane, Jo? Rasane endeleng wong sing koe tresnani mali karo wong liya? Wong sing paling cedhak karo koe? Dut, aku, cukup. Koe mempeduli karo awakmu dewe, Jo. Koe ora tahu ngerti perasaanku. Gendut pergi meninggalkan Karjo dalam kegelapan malam. Itu terakhir kali Karjo melihat Gendut hidup. Keesokan harinya, tubuh Gendut ditemukan tergantung di pohon asem dan sekarang Gendut kembali. Dalam wujud pocong. Di malam pengantin Karjo. Mas Karjo. Lastri mengguncang bahu Karjo. Mas, kenapa? Karjo tersadar dari lamunannya. Ia menatap Lastri dengan tatapan kosong. Lastri, aku harus keluar. Aku harus cari tahu. Apa? Ora. Koe ojo metu. Ana apa sih, Mas? Karjo memegang kedua bahu Lastri. Pocong itu, aku kenal suaranya. Itu Gendut. Saudaraku. Aku harus tahu kenapa dia datang. Gendut? Sing mati telung sasi kepungkur kui? Mas, ojo nekat. Ojo metu. Tapi Karjo sudah mengambil keputusan. Ia mengambil lampu minyak tua dari dapur, yang cahayanya lebih stabil daripada Petromax.
Ia juga membawa golok dan sebungkus garam yang kata Mbah Darmo bisa menangkal makhluk halus. Koe nginep ning kamar. Kunci lawang. Ojo buka nganti aku mulih, kata Karjo tegas. Lastri menangis. Mas, aku takut sendirian, percaya karo aku. Aku bakal bali. Karjo membuka pintu belakang perlahan. Malam di luar sangat gelap. Bulan purnama yang tadi terang kini tertutup awan tebal. Angin bertiup kencang, membuat padi di sawah bergoyang seperti ombak samudera hitam. Ia melangkah keluar, lampu minyak di tangan kiri, golok di tangan kanan. Setiap langkahnya menimbulkan suara becek di tanah basah. Bau tanah dan air sawah sangat menyengat, bercampur aroma busuk yang tidak bisa ia jelaskan. Gendut, aku tahu kamu di sini. Keluar. Aku mau bicara, kata Karjo, berusaha terdengar berani meski suaranya gemetar. Hop, bunyi lompatan terdengar dari kiri. Karjo menoleh cepat, menyorotkan lampu ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Hanya pematang sawah dan rumput ilalang yang bergoyang ditiup angin. Hop, kali ini dari kanan. Lebih dekat. Hop, dari belakang. Karjo berputar panik, lampu minyaknya hampir terjatuh. Cahaya lampu bergoyang liar, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di sekitarnya, dan di sana, 10 meter di depannya pocong itu berdiri. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Karjo bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kain kafan putih kotor berlumpur. Ikatan di kepala, leher, dan kaki. Dan wajahnya, oh Tuhan, wajahnya wajah gendut. Pucat. Mata melotot. Bibir membiru. Karjo, suara itu menggema, seolah datang dari segala arah sekaligus. Gendut, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kata Karjo dengan suara bergetar. Pocong itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, menatap Karjo dengan mata kosong yang penuh dendam. Koe, ngerebut kebahagiaanku? Tidak, Dut. Lastri memilihku. Itu bukan salahku. Salahmu. Kabeh salahmu. Tiba-tiba pocong itu melompat. Hop. 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 Cepat sekali, mendekati Karjo dengan kecepatan yang tidak wajar. Karjo berlari. Ia berlari sekencang-kencangnya melintasi pematang sawah, lampu minyak dan golok tergenggam erat. Kakinya berkali-kali tergelincir di tanah becek, tapi ia terus berlari. Di belakangnya, bunyi lompatan pocong terus mengejar. Hop. 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 Karjo. Koe ora bakal bisa luput. Karjo sampai di sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Gubuk itu biasa digunakan petani untuk beristirahat siang hari. Ia masuk ke dalam, menutup pintu bambu dengan panik. Napasnya tersengal-sengal. Jantungnya seakan mau copot. Di luar, bunyi lompatan berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Karjo menyorotkan lampu ke sekeliling gubuk. Dinding bambu, atap jerami, lantai tanah. Tidak ada apa-apa. Ia sendirian, lalu ia mendengar bunyi, bukan bunyi lompatan, tapi bunyi kain yang diseret. Cerek, 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 bunyi itu datang dari atas. Dari atap, Karjo mendongak perlahan. Lampu minyaknya terangkat, menerangi atap jerami dan ia melihatnya. Pocong itu merangkak di atap. Tubuhnya bengkok tidak wajar, bergerak seperti laba-laba raksasa. Kepalanya menoleh, menatap Karjo dari atas, lehernya berputar 180 derajat. Ketemu, brak, pocong itu jatuh, tepat di depan Karjo. Jarak mereka hanya 1 meter. Karjo terpojok. Punggungnya menempel di dinding bambu gubuk. Golok di tangannya terangkat, tapi gemetar hebat. Pocong gendut berdiri tegak di hadapannya, kepala miring tidak wajar, mata melotot menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Gendut, kumohon, kita bicara. Kata Karjo terputus-putus. Pocong itu diam sejenak. Lalu mulutnya terbuka. Suara yang keluar seakan berasal dari jauh, dari kedalaman yang gelap. Koe mesti ngerti, larasing tarasake, aku tahu. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi aku tidak bermaksud, ora cukup. Koe mau ngomong, tapi koe orang ngerti rasane. Rasane ninggal donya karo perasaan cemburu lan nesu. Rasane ora bisa ngucap opo-opo sebelum mati. Karjo menangis. Air matanya mengalir deras. Maafkan aku, Dut, maafkan aku benar-benar tidak tahu kamu merasakan itu. Tiba-tiba ekspresi pocong itu berubah. Dari marah menjadi sedih.
Sangat sedih. Aku ora pengen mati, Jo. Aku ora pengen ninggal ke koe. Koe kui sedulurku. Tapi, aku ora kuat. Perasaanku terlalu abot. Aku endeleng Lastri mesem karo koe, aku endeleng koe seneng, lan aku mung bisa guyu pait. Kenapa kamu tidak bicara padaku? Kenapa kamu memilih jalan itu? Jalaran aku wedi. Aku wedi koe bakal nesu. Aku wedi persahabatan kita rusak. Aku milih mateni awakku dewe ketimbang mateni persahabatan kita. Tapi ternyata, malah kabeh dadi luwih elek. Karjo merosot ke lantai, menangis terseduh-seduh. Gendut, maafkan aku kalau aku tahu, aku pasti terlalu telat, Jo. Aku wis mati. Lan saiki, aku ora bisa tentrem. Rohku terikat karo rasa cemburu lan dendam sing ora bisa ilang. Aku kudu nglakoni sing kudu tak lakoni. Apa yang harus kamu lakukan? Pocong itu melangkah mundur. Ngerebut apa sing mesti dadi dueku. Sebelum Karjo bisa bertanya lebih lanjut, pocong itu menghilang. Seperti asap yang tertiup angin. Gubuk menjadi kosong. Hanya tersisa Karjo yang menangis sendirian dengan lampu minyak yang nyalanya semakin redup, dan tiba-tiba, sebuah kesadaran mengerikan melanda Karjo. Lastri, gendut mengincar Lastri. Karjo berlari secepat kilat melintasi sawah. Lampu minyak ditinggalkan di gubuk. Ia berlari dalam kegelapan total, hanya mengandalkan ingatan akan jalan pulang. Kakinya berkali-kali tersandung, tubuhnya jatuh ke lumpur sawah, tapi ia terus bangkit dan berlari. Lastri. Ketika ia sampai di rumah, pemandangan yang ia lihat membuat jiwanya tercabik. Pintu belakang terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda paksaan. Seolah dibuka dari dalam, Karjo berlari masuk. Lastri, koe anang endi? Ruang tengah kosong. Lampu petromak sudah mati. Kamar tidur kosong. Tidak ada Lastri. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai kamar, ada jejak. Jejak basah. Jejak yang aneh. Jejak lompatan, jejak pocong, dan di sebelah jejak itu, ada jejak kaki kecil. Jejak kaki Lastri. Tapi ada yang aneh dengan jejak itu. Jejaknya terlalu rapat. Seolah Lastri berjalan dengan kaki diikat, Karjo mengikuti jejak itu. Jejak menuju ke belakang rumah, ke sawah, ke arah yang sama dengan gubuk tadi. Tapi lebih jauh. Ke tempat yang Karjo kenal sangat baik, pohon asem. Pohon Karjo berlari ke rumah Mbah Darmo. Ia menggedor pintu dengan panik. Mbah Darmo. Tulung Mbah. Mbah Darmo membuka pintu dengan wajah mengantuk, tapi ketika melihat wajah Karjo yang panik dan penuh lumpur, wajahnya langsung berubah serius. Anak apa, Jo? Lastri ilang, Mbah. Digowo gendut. Pocong gendut. Mbah Darmo mengambil napas panjang. Aku wis ngandani koe. Wengi iki wengi sing ora bisa disambi. Koe kudu pasang sesaji. Kudu maca doa. Tapi koe orang rungoke. Tulung Mbah. Aku bakal nglakoni apa wae. Asal Lastri bali. Mbah Darmo mengambil tongkat dan kendi berisi air putih. Ayo. Kita ning pohon asem. Tapi aku janji ora opo-opo. Gendut wis dadi arwah sing kecantol. Susah dilawan. Mereka berdua berjalan cepat menuju pohon asem. Beberapa warga yang terbangun ikut membantu membawa obor bambu. Cahaya obor menerangi jalan setapak yang mengarah ke batas desa. Pohon asem besar menjulang di kegelapan. Dahan-dahannya yang besar membentang lebar seperti tangan raksasa yang ingin meraih langit. Di bawah pohon itu, Karjo melihat sosok yang membuatnya hampir pingsan. Lastri berdiri di sana. Tubuhnya kaku. Matanya kosong. Rambutnya terurai menutupi wajah. Dan di belakangnya, pocong gendut berdiri dengan tangan yang seharusnya terikat dalam kain kafan, kini terbuka, mencengkeram bahu Lastri. Lastri. Karjo berlari menghampiri. Ojo nyedhek, teriak Mbah Darmo. Koe nyedhak, deweke bakal mateni Lastri. Karjo berhenti. Ia menangis. Lastri, jawab aku. Lastri diam.
tidak bergerak. Seperti boneka, Mbah Darmo maju perlahan, tongkatnya diangkat. Gendut, aku ngerti koe nesu. Aku ngerti koe loro ati. Tapi iki ora benar. Lastri ora salah. Lepas ne dheweke. Pocong gendut tertawa. Tawa yang mengerikan, menggema di antara pohon-pohon. Mbah, koe ora ngerti opo-opo. Iki ora mung soal Lastri. Iki soal kabeh sing wis dirampas saka aku. Ora ana sing dirampas, Dut. Urip kuwi pancen ora adil. Tapi koe kudu ikhlas, ikhlas? Kabeh wong ngomong ikhlas. Tapi ora ana sing ngerti carane ikhlas pas ati koe remuk. Mbah Darmo mulai membaca mantra. Ia menaburkan air putih dari kendi ke arah pocong. Bismillahirrahmanirrahim, ingsun usir kowe. Roh sing ora tentrem balian yang alam langgeng. Pocong itu berteriak. Suara teriakannya memekakan telinga, membuat daun-daun pohon asem berguguran. Tapi ia tidak bergerak. Cengkeramannya di bahu Lastri semakin erat. Ojo ngusir aku. Aku duwe hak ning kene. Mbah Darmo terus membaca mantra. Warga desa yang lain ikut membaca doa-doa. Tapi tiba-tiba, angin kencang bertiup. Obor-obor padam satu persatu. Kendi Mbah Darmo terjatuh dan pecah. Dan yang paling mengerikan, Lastri tertawa, tawa yang aneh. Tawa yang bukan miliknya. Kekekekeke, Karjo menatap Lastri dengan horor. Lastri? Lastri mengangkat wajahnya. Rambutnya tersingkap. Dan Karjo melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, wajah Lastri berubah. Kulitnya pucat seperti mayat. Matanya putih tanpa bola mata. Mulutnya terbuka lebar, menampilkan gigi-gigi yang menghitam. Lastri ora ana, Jo sing ana mung aku, Mbah Darmo mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ora mungkin, apa, Mbah? Apa yang terjadi? Teriak Karjo. Mbah Darmo menatap Lastri dengan tatapan ngeri. Lastri dheweke dudu manungso, apa maksud Mbah? Dheweke wis mati, Jo. Wis suwe mati. Sing koe nikahi pocong sing nyamar dadi manungso. Karjo merasa dunia berputar. Tidak mungkin, aku menikahi Lastri, aku kenal dia, Lastri. Atau apapun makhluk yang menyamar sebagai Lastri, tertawa lagi. Pinter, Mbah tua. Koe benar. Aku wis mati setahun kepungkur. Mati pas upacara adat sing gagal ning desa iki. Awakku dikuburke tanpa upacara sing benar. Aku dadi pocong sing kesasar. Tapi kamu terlihat hidup, kamu hangat. Karjo tergagap. Aku pinter nyamar, Jo. Aku pengen rasake urip maneh. Urip sing dirampas saka aku. Lan koe target sing pas. Pemuda jomblo, gampang ditipu karo paras ayu. Karjo jatuh terduduk. Semua kenangan bersama Lastri berputar di kepalanya. Senyumnya. Sentuhan tangannya. Semua itu palsu? Tapi gendut, apa hubungannya dengan gendut? Tanya Karjo lirih. Pocong Lastri tersenyum mengerikan. Gendut? Oh, gendut kui bonusnya. Awaknya emang seneng karo aku, sing asli, Lastri sing wis mati. Dheweke endeleng aku ning kuburan, ngajak ngomong karo aku. Dheweke orang ngerti aku wis mati. Pas koe ngelamar aku, gendut nesu. Nesu tenan. Nganti akhirnya dheweke mati dewe. Jadi kamu memanfaatkan gendut juga? Yo iyalah. Aku butuh kekuatan kanggo enja penyamaranku. Gendut sing dadi pocong kuwi nyediake energi kanggo aku. Kita simbiosis. Dheweke pengen males dendam, aku pengen urip maneh. Tiba-tiba pocong gendut yang tadi berdiri di belakang Lastri menghilang. Dan sosok Lastri mulai berubah. Tubuhnya memudar. Kain kafan putih mulai menggantikan kebayanya. Wajah cantiknya meleleh seperti lilin, menampilkan wajah mayat di baliknya. Lan saiki, penyamaranku ora perlu maneh. Wengi pertama wis lewat. Kontrak pernikahan wis sah. Saiki, nyawamu dadi milikku, Jo. Karjo meraih golok yang tergeletak di tanah. Aku ora bakal nyerah. Ia berlari menerjang pocong Lastri.
Golok ditebaskan dengan sekuat tenaga. Tapi golok itu menembus tubuh pocong tanpa perlawanan. Seolah menebas udara kosong, pocong Lastri tertawa. "Koe ora bisa ngerusak aku, Jo. Aku wis mati." Tiba-tiba dari balik pohon asem, muncul puluhan pocong lain. Mereka melompat keluar dari kegelapan. Hop! 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 Mengelilingi Karjo dan Mbah Darmo. "Iki kabeh arwah sing kecantol ning desa iki," bisik Mbah Darmo. "Desa kita dikutuk. Dikutuk jalaran upacara adat sing ora tau ditepati. Piye carane nglawan? Mung ana siji cara. Ngrusak ikatan kain kafaning pocong sing dadi dalang. Lastri. Dheweke sing ngontrol kabeh." Karjo menatap pocong Lastri yang berdiri tenang di tengah lingkaran. Ikatan di kepalanya, lehernya, dan kakinya terlihat jelas. Ia harus memutuskan ikatan itu, tapi bagaimana caranya mendekati makhluk yang dikelilingi puluhan pocong lain? Karjo mengambil napas dalam. Ia menatap Mbah Darmo. "Mbah, aku minta maaf. Maafke aku orang rungoke pitutur Mbah." Mbah Darmo tersenyum pahit. "Saiki dudu waktune nyesel, Jo. Saiki waktune lawan." Karjo mengangguk. Ia menggenggam golok erat-erat, lalu berlari menerjang lingkaran pocong. Pocong-pocong itu melompat menghadangnya. Hop! 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 Tubuh-tubuh pucat dan kaku mengerubunginya dari segala arah. Karjo mengayunkan golok membabi buta. Meski golok tidak bisa melukai pocong, tapi ayunannya cukup kuat untuk mendorong mereka menjauh. Ia terus berlari, melompati pocong yang menghadang, berguling di tanah becek, menghindari cengkeraman tangan-tangan pucat yang mencoba meraihnya. "Lastri, atau siapapun kau, aku ora bakal kalah." Ia hampir sampai ke pocong Lastri. Tinggal 5 meter. 4 meter. 3 meter. Brak, pocong gendut muncul tiba-tiba di depannya, menghalangi jalan. "Koe, ora bakal nyedek dheweke, menyingkir, gendut. Aku ora pengen nglawan koe. Koe wis nglawan aku pas koe ngerebut Lastri. Lastri kui pocong. Dheweke ngapusi kabeh wong." Gendut diam sejenak. Ada keraguan-raguan di mata kosongnya. Opo sing koe ngomong? Lastri wis mati setahun kepungkur. Dheweke cuma pengen ngerebut nyawa wong urip. Dheweke ngapusi koe, ngapusi aku, ngapusi kabeh wong. Koe dimanfaatke, Dut. Pocong Lastri berteriak. "Ojo ngrungokke dheweke, gendut. Karjo cuma pengen nyelamatke awake dhewe." Tapi gendut mulai bergetar. Bener opo sing diomongke Karjo? Aku mung alat. Gendut, percaya karo aku." Dan sesuatu berubah di mata pocong gendut. Keraguan-raguan berubah menjadi kesadaran. Kesadaran berubah menjadi kemarahan. Koe ngapusi aku, Lastri." Pocong gendut berbalik menghadap pocong Lastri. "Aku mati. Jalaran koe. Koe ngapusi perasaanku." Tiba-tiba gendut melompat menyerang Lastri. Kedua pocong itu bergulat. Kain kafan bergesek keras, menimbulkan bunyi cerek-cerek yang memekakan telinga. Pocong-pocong lain kebingungan, tidak tahu harus membantu siapa. Karjo memanfaatkan kekacauan itu. Ia berlari menghampiri gendut dan Lastri yang bergulat. Dengan golok, ia menyasar ikatan di leher pocong Lastri. Cerat, ikatan pertama putus. Pocong Lastri menjerit kesakitan. Suaranya berubah menjadi jeritan yang tidak manusiawi. "Ora! Ora! Ngeneki ora!" Cerat, ikatan kedua di kepala putus, tubuh pocong Lastri mulai hancur. Kain kafannya robek-robek. Wajah mayatnya yang busuk mulai terlihat jelas. Kulitnya mengelupas, dagingnya membusuk, tulang-tulangnya terlihat. Aku ora terimo. Ora terimo kalah. Cerat, ikatan terakhir di kaki putus, pocong Lastri meledak menjadi abu. Debu putih berterbangan di udara, lalu menghilang tertiup angin malam. Pocong-pocong lain di sekeliling juga ikut menghilang satu persatu. Seolah kutukan yang mengikat mereka sudah terputus, tinggal satu pocong. Pocong gendut berdiri tertatih. Tubuhnya mulai transparan. "Jo, akhirnya aku ngerti. Dut, aku salah.
Aku salah nesu karo koe. Koe ora salah opo-opo. Sing salah awakku dewe sing ora kuat ngadepi perasaan. Gendut, maafkan aku, ora, Jo. Aku sing kudu nyuwun ngapura. Maafke aku wis ngganggu wengi pengantin kowe. Saiki aku wis bisa tentrem. Kutukane wis ilang. Tubuh gendut semakin memudar. Jo, satu pesen saka aku. Ngono-ngono aku tetep seneng karo koe. Koe sedulurku. Koe dulurku sing paling cedak. Ojo lali karo aku, yo. Aku ora bakal lali, Dut. Aku janji. Gendut tersenyum, untuk pertama kalinya sejak ia menjadi pocong. Senyum yang tulus. Senyum yang damai. Matur nuwun, Jo. Sugeng ras dan gendut menghilang. Meninggalkan Karjo sendirian di bawah pohon asem, fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pertama menyentuh desa Karangtengah, mengusir kegelapan malam yang panjang dan mengerikan. Karjo duduk lemas di bawah pohon asem. Tubuhnya penuh luka dan lumpur. Matanya menatap kosong ke cakrawala yang mulai terang. Mbah Darmo duduk di sebelahnya, membaca doa-doa dengan suara pelan. Warga desa mulai berdatangan. Mereka melihat kondisi Karjo dan langsung mengerti bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi semalam. Jo, Lastri piye? Tanya salah satu tetangga Karjo menggeleng pelan. Lastri ilang. Deweke ora tahu ana. Mbah Darmo menjelaskan kepada warga apa yang terjadi. Tentang pocong yang menyamar. Tentang kutukan desa. Tentang upacara adat yang diabaikan bertahun-tahun. Hari itu juga, warga desa mengadakan upacara adat besar-besaran. Mereka membuat sesaji, membaca doa-doa, dan meminta maaf kepada arwah-arwah yang terlanjur terganggu. Mbah Darmo memimpin upacara dengan khusyuk, dan sejak hari itu, tidak ada lagi penampakan pocong di desa Karangtengah. Karjo tidak pernah menikah lagi. Ia mengabdikan hidupnya untuk menjaga sawah peninggalan ayahnya dan membantu warga desa. Setiap tahun, pada tanggal kematian gendut, ia selalu datang ke pohon asem, membawa bunga dan doa. Dut, aku ora lali karo koe, bisiknya setiap kali, dan kadang, kalau angin bertiup pelan, Karjo merasa mendengar suara gendut tertawa. Tawa yang lepas. Tawa yang damai. Kisah Karjo menjadi legenda di Sragen. Orang-orang menceritakannya dari generasi ke generasi. Sebagai peringatan. Sebagai pelajaran, bahwa dendam dan cemburu bisa mengikat jiwa, bahkan setelah kematian, bahwa tidak semua yang terlihat indah itu benar adanya, bahwa tradisi dan adat bukan sekadar tahayul, tapi warisan leluhur yang punya makna, dan yang paling penting, bahwa memaafkan dan dimaafkan adalah kunci untuk jiwa yang tentram, baik di dunia ini maupun di alam sana. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini, para pendengar setia Sahroni. Kisah Karjo dan pocong pengantin adalah pengingat bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kita lihat. Ada hal-hal di luar nalar yang tetap harus kita hormati. Jagalah hati kalian dari dendam dan cemburu. Maafkan mereka yang menyakiti kalian, dan mintalah maaf kepada mereka yang pernah kalian sakiti. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari gangguan makhluk halus, dari godaan setan, dan dari keburukan hati kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.